Halo guys, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, begini guys. Ya, di video ini saya akan bahas tentang tentang aplikasi dengan ID card member ya. ID card member. Ya. Begini guys. Untuk semua para member ya. Anjing. Bangsa, tidak pede saya langsung. Ya, kita merokok jangan sampai kelihatan kamera karena nanti kita kena kena undang-undang IT. Aduh, parah. Begini guys, ya. Kenapa saya harus membuat atau menciptakan ID card ya. Begini, beberapa tahun yang lalu itu saya sudah punya rencana sama teman-teman saya yang keturunan Cina atau Tionghoa seperti itu. Saya punya rencana bahwasanya nantinya ke depannya ini member ini kita mudahkan lah bagaimana caranya supaya mereka ini bisa bagus dalam berjual atau berdagang seperti itu. Dengan cara saya buat ID card untuk satu member. Saya buat ID card untuk satu member. Nantinya ID card itu akan terdata dengan pihak pemerintah atau pihak dinas terkait, dan itu juga nanti akan digunakan buat member untuk melakukan perbelanjaan atau perdagangan, kurang lebih seperti itu, untuk melakukan perdagangan ya. Dan itu sudah kami wacanakan semua bagaimana cara mainnya, aturan mainnya seperti apa ya. Namun seiring berjalannya waktu itu semua termini pause atau tertahan dikarenakan adanya politik guys, seperti itu. Adanya politik yang harus memaksakan kami untuk menunda pekerjaan ini agar tidak untuk dilanjutkan seperti itu. Dan banyak juga kritikan yang masuk ketika nanti ini dibuat akan berdampak begini dan bla 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 lainnya ya. Sampai itu kami menghentikan sementara untuk mencari solusinya dari kritikan yang masuk itu agar bisa kami sharing kembali seperti itu ya. Dan tidak lama waktu berlalu ya guys, dan tidak lama waktu berlalu muncullah yang namanya aplikasi ini guys, yang kami tidak ketahui asal usulnya dari mana. Tiba-tiba saja muncul tanpa kami ketahui seperti apa. Awalnya itu muncul Bukalapak itu guys, Bukalapak. Setelah munculnya Bukalapak,
mulailah muncul yang dari Grab kali, atau nggak salah, kalau nggak salah ingat saya seperti itu, karena ini sudah lama juga ya. Itu muncul pikiran kami terolah lagi, kami sharing lagi cerita-cerita. Seiring berjalannya waktu ada jalan bahwasanya komunitas pickup ini makin berkembang seperti itu guys ya. Maka kami mulai lagi saat ini, dan saya berharap mudah-mudahan tidak ada kritikan yang negatif yang masuk dan campur tangan politik di dalamnya seperti itu, karena untuk menghindari kejadian yang sudah pernah terjadi beberapa tahun yang lalu seperti itu guys ya. Seperti begini ya, nanti begini, untuk aplikasi ini kami akan buat terlebih dahulu itu untuk mitra kerja terlebih dahulu. Setelah kami buat untuk mitra kerja, baru kami akan buat untuk member, agar nantinya ini bisa kontak satu sama dengan yang lain ya. Jadi nantinya kami buat mitra kerja dulu, kami pahami cara kerjanya mereka, setelah kami pahami kerjanya mereka, baru kami buatkan untuk ke mitra kerja ini, agar barang ini bisa kontak satu sama lain seperti itu guys ya. Jadi begini, mohon maaf saya untuk member klub Kampas Solidaritas, bahwasanya kami ini mengutamakan mitra kerja. Saya mohon maaf sebagai direktur pimpinan lah seperti itu. Saya mohon maaf kalau kami ini mengutamakan mitra kerja klub Kampas Solidaritas seperti itu, dikarenakan pepatah mengatakan bahwasanya pembeli itu adalah raja ya. Dan sebagaimananya kami dari pihak klub Kampas Solidaritas, kami harus mengutamakan pembeli seperti itu guys dan kalian tahu sendiri, raja itu pelayanannya harus bagus guys. Kapan pelayanan terhadap raja ini salah sedikit, dia bisa marah-marah dan bisa saja dia tendang kita keluar guys, atau bisa saja dia pecat kita, dia keluarkan kita secara tidak hormat seperti itu guys, karena hak dan kuasa seorang raja guys seperti itu ya, seperti itu. Jadi saya mohon maaf untuk member ya, mohon maaf nantinya kalau kami lebih mengutamakan mitra kerja atau lebih mengayomi mitra kerja ya. Sebut sajalah kami pilih kasih di sini, nggak apa-apa, sebut saja kami pilih kasih di sini ya, seperti itu. Oke. Kenapa kami harus mengatakan seperti ini, harus pilih kasih, harus seperti ini begini? Karena kami menjaga kestabilan harga, kestabilan ekonomi, agar supaya bisa menghidupi satu sama dengan yang lain seperti itu ya, bisa menghidupi satu sama yang lain, agar kiranya perekonomian ini bisa lancar, bisa aman lah ya. Namun bukan berarti kami tidak punya plan B untuk hal itu semua, kami punya, tapi ya mungkin kalian tidak akan suka dengan plan B ini, dan plan B ini itu rahasia perusahaan, tidak bisa untuk dibongkar seperti itu. Oke, karena ini sudah jadi perjanjian bersama seperti itu guys. Oke, see you next time, sampai jumpa di video berikutnya ya. Satu pesan dari saya, kalau nantinya Grab Box sudah masuk atau Gojek Box sudah masuk ya, di
wilayah Sulawesi Tengah, ya jika kalian ingin mau bergabung silahkan bergabung. Tapi mohon maaf jika kami menolak Anda untuk bergabung nantinya kembali ke Klub Kampas Solidaritas jika Anda sudah punya nama di Grab atau di Gojek seperti itu untuk box dan pick up ya. Jadi mohon maaf kalau kami menolak nantinya kedatangan Anda. Oke, see you next time, sampai jumpa di video berikut. See you my brother.